Inda zikril auliyai tanzilur rahmah. Artinya bermula pada ketika dibaca manakib aulia Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan beberapa rahmat, yakni atas orang yang membaca dan orang yang mendengarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu man istafa min ibadihi man sa'ar bil wilayah wa hassasahu bi asrarihi wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah wa askuruhu an minna alaina bil imani bima ja'at bihil anbiya wal auliya min asrarihi rabbaniyah wa waffaqa limutabatis sunnatihimul bahiyah wa usallimu ala man sajada lahul mulku wa huwa fi zahri abihi suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bisabilin nuri. Aku memuji akan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Dia telah memilih daripada segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menentukan akan walinya itu untuk membawakan segala rahasianya dan menghampirkan akan walinya kepadanya dengan sebab terdahulu oleh pertolongannya. Aku mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Dia telah mengaruniai atas kami dengan mengimani sesuatu yang telah dibawa oleh para nabi Allah dan para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada segala rahasianya dalam masalah sifat ketuhanan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua orang yang terang lagi mulia. Dan aku memohon rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW yang sujud kepadanya seluruh para malaikat, sedangkan Muhammad SAW masih terkandung dalam tulang belakang ayahnya yang jahirnya yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan kepada semua keluarganya dan para sahabat serta semua yang mengikuti mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal yang soleh. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samani Al-Madani radhiyallahu an, wahai semua saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku, daripada hadis Nabi Muhammad SAW, inda zikril auliyai tanzilur rahmah. Artinya bermula pada ketika dibaca manakib aulia Allah Subhanahu wa ta'ala itu diturunkan beberapa rahmat, yakni atas orang yang membaca dan orang yang mendengarkannya serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku Syekh Siddiq lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ini akan manakib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Al-Quran
tahlil dan bersedekah semampunya, tetapi hendaklah bersama semua orang banyak atau secara berjamaah. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, maka dengan senang hati aku mengajarkan yang demikian itu atas pahamku yang bebal atau kurang paham, serta aku himpun akan setengah keramat guruku, yaitu Sayyidina As-Syekh As-Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Beliau adalah ahli di bidang syariat, tarikat dan hakikat. Juga beliau adalah kutub di dalam negeri Madinah Rasul. Pada saat beliau masih hidup dikatakan barang siapa hendak ziarah ke makam Rasulullah SAW, sedangkan ia tidak minta izin kepadanya, yaitu Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, niscaya adalah ziarahnya itu akan sia-sia, jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiat atau kebiasaan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu yang kasih sayang kepada orang-orang yang menuntut ilmu dan kepada para ulama serta kepada orang-orang saleh atau orang yang baik, yaitu orang yang selalu menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dan selalu menunaikan hak manusia. Juga beliau sangat kasih sayang kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Dan juga beliau radhiyallahu an suka berkhidmat kepada semua orang yang datang berziarah ke kubur Rasulullah SAW. Di Madinah, daripada para ulama dan para salihin serta kepada semua orang awam dan khawas atau orang tertentu atau orang yang utama. Dan juga beliau sangat memuliakan ibu bapaknya, dan juga beliau mengekalkan musyahadatul wujud dan muraqabah serta beribadah hingga beliau meninggalkan keluar daripada adat kebiasaan, dan beliau melawan akan hawa nafsu hingga daripada yang halal sekalipun. Dan juga beliau tidak tidur pada malam hari melainkan hanya sedikit atau sebentar saja. Dan apabila beliau diberi bantal oleh orang tuanya, maka keluh kesahlah atau merasa gelisahlah beliau seperti orang yang sedang sakit. Dan apabila waktu sahur tiba, maka beliau salat subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu beliau membaca ratib subuh atau membacakan amaliyah subuh hingga menjelang terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah beliau untuk salat sunat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah beliau untuk salat sunat duha atau salat sunat duha sebanyak 12 rakaat, dan yang terabdal adalah 8 rakaat. Dan juga beliau membanyakkan puasa sunat, membanyakkan riadat atau latihan diri, dan menjauhi daripada kesenangan hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah keadaannya di masa kecil, yakni sebelum masa balik. Pada masa itu pula beliau disuruh masuk ke siwan, yakni tempat makan-makan, karena beliau hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai beliau daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat beliau makan seolah-olah tidak dimakannya.
Kemudian setelah melihat hal tersebut, maka pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca atau belajar Al-Quran di waktu kecil, lalu dikabarkan oleh gurunya, oleh orang tuanya tentang keadaan anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu, tiada syak dan ragu lagi bahwasanya ia adalah seorang wali Allah Subhanahu wa taala dan tidak khilaf lagi sekalian ulama. Dan juga apabila beliau melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau mewah, atau memakai pakaian yang dilarang oleh hukum agama, maka dikatanya kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tidaklah senang Tuhan kita kepada orang yang bersenang-senang di dalam dunia ini. Demikian hal ihwalnya di masa kecil, yakni sebelum balik. Syahdan adalah keadaannya Tuan Syekh Said Muhammad Saman radhiyallahu an itu selalu di dalam zikrullah atau mengingat Allah. Siang dan malam beliau suka berujlah menjauhkan diri daripada berkumpul dengan manusia dan makhluk khalawat, melazimkan ziarah ke Baqi atau tempat perkuburan sekalian istri Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam negeri Madinah Rasul yang hampir dengan masjidnya pada tiap hari, lalu beliau berzikir dan membaca Al-Quran di tempat itu. Dan adalah keadaannya Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an di awal bidayahnya, pada permulaan beliau menjalani akan jalan tarekat dan hakikat. Beliau memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an membawa baju jubah putih. Pada saat itu Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an dalam khalwatnya itu, maka dipakainya oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani akan baju jubah putih tersebut kepada Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Kelakuan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu pada ketika itu menyembunyikan akan ilmunya hingga datang kepadanya perintah dari Hadrat Ar-Rasul yang menyuruh menjahirkan akan ilmunya dan amalnya di dalam negeri Madinah Rasul seperti kejahiran matahari ketika tengah hari. Tidak beberapa lama kemudian datanglah beberapa orang dari beberapa negeri karena mendengar tentang Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an di dalam negeri Madinah Rasul. Maka banyaklah orang yang datang kepadanya daripada raja-raja dan orang-orang kaya yang memberikan hadiah kepadanya seperti emas, perak, dan lainnya. Manakala telah sampai hadiah itu kepadanya, maka beliau bagikan atau sedekahkan kembali kepada para fakir miskin hingga habis, tidak tertinggal sedikit pun di tangan beliau. Pada suatu hari Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an berkata kepada semua muridnya, janganlah kalian mungkir kepadaku sebagaimana sebagian penduduk Madinah yang mungkir mereka itu kepadaku pada zaman sekarang dari sebab jahirku di dalam negeri Madinah Ar-Rasul. Tiada seorang pun dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang sangat zahir pada masa ini di dalam negeri Madinah Rasul seperti kejahiranku ini. Jikalau aku keluar dari negeri Madinah Rasul ini, niscaya banyaklah orang Madinah ini yang akan tersesat.
Dan sebagian daripada wasiat Syekh Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu an adalah barang siapa yang membaca Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummati Sayyidina Muhammad, sebanyak 4 kali berturut-turut sesudah salat subuh, niscaya ia yang membaca masuk dalam kelompok martabat tingkatan wali kutub. Dan lagi kata Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu an, tidaklah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab membaca 4 kali berturut-turut membaca doa tersebut dengan tidak diselangi dengan perkataan dunia. Dan lagi sebagian daripada wasiat Syekh Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu an adalah lazimkan oleh kalian, wahai sekalian muridku, untuk salat 5 waktu secara berjamaah dan salat Jumat serta membanyakkan zikrullah. Dan lagi sebagian dari perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu an adalah, bukanlah yang dinamakan guru itu yang mengerasi muridnya untuk mengajarkan ibadah, tetapi yang dinamakan guru itu adalah yang menaikkan muridnya daripada suatu martabat kepada martabat yang lain. Artinya dari senang kepada dunia kepada membencinya, dan dari kejahilannya kepada mengetahui, dan dari sifat tamaknya kepada bersifat qanaah, yakni kepada cukup, dan dari malasnya dari mengerjakan ibadah kepada kuatnya atau rajinnya mengerjakan ibadah. Dan lagi sebagian daripada Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu an adalah, barang siapa mengambil tarekat kepadaku serta diamalkannya, niscaya ia akan mendapatkan rasa masdub di dalam dunia ini, yakni diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akalnya yang basirah, akalnya yang basyariyah diganti dengan akal yang bangsa Rabbani, yakni diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, akan rasa punya wujud dari sifat af'al diganti dengan adam mahdah, yakni adam semata-mata, yakni tidak punya wujud sifat dan af'al melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Wujud hakiki jikalau tidak didapatnya, maka masdub itu pada awal umurnya niscaya akan didapatnya pada akhir umurnya sekalipun waktu hendak sakaratul maut. Lagi pula akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala akan rezekinya yang halal, itu dengan nampak dan mujarab. Dan lagi sebagian daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu an adalah, perkataan ini seperti perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, barang siapa yang menyeru akan aku, ya Saman, ya Saman, ya Saman, 3 kali ketika ia mendapatkan kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat, niscaya aku akan hadir serta akan menolongnya. Dan lagi sebagian daripada Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu an adalah, sekalian kami aulia Allah Subhanahu wa taala tidaklah kami mati, melainkan kami hanya berpindah dari negeri yang zahir ini
kepada negeri yang tersembunyi. Maka apabila kami mati dalam penglihatan engkau, maka datanglah engkau berziarah ke kubur kami, dan engkau hendaklah membaca Al-Quran dan berzikir. Maka ketika itu kami mendengar akan melihat, dan duduklah kami beserta engkau dengan membaca Al-Quran dan berzikir, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, wahai sekalian Nabi Allah, bahwasanya kalian dijadikan kekal dan bahwasanya kalian dipindahkan dari satu negeri kepada negeri yang lain, maka itulah sebaik-baik perpindahan dan sebaik-baik kesenangan yang kekal. Dan lagi sebagian daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an adalah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wali Allah selagi aku masih dalam perut ibuku serta aku dipeliharanya. Dan lagi sebagian daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu an adalah, barang siapa makan makanan kami, maksudnya zikrullah, karena makanan para wali Allah Subhanahu wa taala itu zikrullah, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan barang siapa yang masuk ke dalam rumah kami atau langgar atau majelis kami, niscaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosanya. Dan adalah Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu an, itu ketika beliau menghabarkan tentang beberapa nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau karena mengikut Nabi kita Muhammad SAW, penghulu sekalian jin dan manusia tatkala mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala karena menjunjung tinggi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan lagi sebagian daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani radhiyallahu an adalah, aku dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunggu hadrat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan setengah daripada karunia-Nya pula aku dijadikannya sebagai rahmat bagi sekalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman sekarang hingga pada orang kafir sekalipun. Alhamdulillah tidak dijadikannya aku sebagai bala atau musibah dan beban bagi mereka itu. Dan adalah semua yang tersebut di dalam mukhtasar atau ringkasan ini sebagian saja daripada keramatnya, dan jikalau engkau hendak mengetahui keramatnya yang lebih banyak dan lebih lengkap yang lain daripada yang tertulis di sini, maka lihatlah di dalam kitab-kitab manaqib yang lebih besar dan lebih lengkap. Kiranya cukuplah di dalam mukhtasar ini bagi orang-orang mentasdikkan atau membenarkannya. Dan mudah-mudahan pembacaan manaqib ini, dengan pembacaan manaqib ini kita semua mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.